Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Adelia dan Pratiwi, dan teman saya, Anissa Lutfiana, Dina Amelia, dan Vina Melestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai etika bisnis manajemen keuangan. Untuk yang pertama, apa sih definisi dari manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan antara pemerolehan atau acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan atau financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Untuk manajemen terhadap fungsi keuangan sendiri memiliki arti semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan seperti pemerolehan atau acquisition, pembiayaan atau pembelanjaan atau financing, dan manajemen aktiva secara efisien. Untuk yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perusahaan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi dan tingkat inflasi, serta bunga yang berfluktuasi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Lutfiana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 5. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan keuangan merupakan hal yang paling penting bagi setiap perusahaan. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan sebagai perencanaan meliputi pengaturan uang kas, perhitungan laba rugi, serta perencanaan arus kas. Fungsi yang kedua yaitu penganggaran atau budgeting. Setelah perencanaan selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah penganggaran, di mana perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana dari kas perusahaan untuk berbagai keperluan. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan operasional perusahaan untuk mencapai target. Fungsi yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Dalam proses berlangsungnya bisnis, tiap perusahaan perlu mengendalikan dan mengevaluasi keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan yang dianggap kurang bagus untuk keuangan perusahaan. Fungsi yang keempat yaitu pemeriksaan atau auditing. Fungsi manajemen keuangan juga sebagai auditor yang melakukan audit untuk memeriksa keadaan keuangan perusahaan. Proses audit ini tentunya menggunakan kaidah akuntansi untuk menghindari aksi penyelewengan atau penyimpangan bagi dana perusahaan. Fungsi yang kelima yaitu pelaporan atau reporting. Melaporkan keuangan perusahaan juga menjadi fungsi manajemen keuangan, di mana laporan keuangan yang dibuat harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka bagi setiap kalangan perusahaan dan juga memberitahu informasi mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu lingkup manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Keputusan dalam manajemen keuangan ada 4. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investment decision. Keputusan ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan pembelanjaan atau financing decision. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Yang ketiga yaitu kebijakan dividen. Keputusan ini menentukan apakah yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan digunakan sebagai biaya investasi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu keputusan manajemen aktiva. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau penggunaan aktiva dengan efisien. Biasanya lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan.
Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah dengan alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadi, risiko dari return, dan kebijakan dividen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama manajer keuangan. Fungsi utama manajer keuangan yaitu merencanakan, memperoleh, dan menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi yang maksimum terhadap operasi yang efisien dari suatu organisasi. Kemudian, manajemen keuangan sering disebut sebagai manajemen aliran dana, karena yang pertama itu dari waktu ke waktu akan ada dana yang masuk dan keluar dari perusahaan. Yang kedua, dana yang berasal dari berbagai sumber, baik internal dan external financing, akan dialokasikan untuk berbagai penggunaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi dalam corporate governance. Di sini, akuntansi itu memiliki peran sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan atau financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini yaitu stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi itu ada 3 yang di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang penggunaan informasi akuntansi secara implisit dalam corporate governance. Dalam konteks bahwa investor bersedia berinvestasi pada perusahaan merupakan fungsi information efficiency dan tingkat likuiditas pasar modal, sehingga sistem informasi akuntansi terhadap pasar modal akan dapat membantu tata kelola keuangan perusahaan sebelum melakukan interaksi dengan pasar modal. Prinsip akuntansi yang kedua yaitu penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam corporate governance. Penggunaan informasi akuntansi secara eksplisit dalam kontrak antara manajemen dan individu atau lembaga yang memberikan dana pada perusahaan merupakan contoh dari penggunaan informasi akuntansi dalam mekanisme governance. Yang ketiga, informasi akuntansi keuangan sebagai produk dari proses governance. Laporan keuangan akan diperiksa apakah dalam menyiapkan laporan keuangan sudah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku atau belum. Jika sudah, maka dapat digunakan sebagai produk dari proses governance. Kemudian ada tentang etika bisnis manajemen keuangan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Vina Melestari. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu etika bisnis manajemen keuangan. Yang pertama ada kompetensi atau kompetensi, yaitu auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Yang kedua ada kerahasiaan. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Lalu yang ketiga ada kejujuran atau integriti, yaitu auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Yang keempat ada objektivitas, yaitu auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka konflik kepentingan dan terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya ada contoh kasus, akan saya bacakan. Manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia, transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara. Dalam laporan kinerja keuangan dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,9 miliar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal ia berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.
Di lain pihak, PT KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensinya PT KAI seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI sehingga keuntungannya 6,9 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Lalu, cara penyelesaiannya yaitu PT KAI harus menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terhadap pihak ketiga tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi PT KAI juga harus tetap memantau laporan keuangan yang masuk, apakah itu valid atau tidak datanya, serta harus diselidiki apabila ada manipulasi dari pihak internal. Demikian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.